Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Tira Ramadhani. Saya dari Prodi MPIC. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai studi kasus perusahaan Nestle. Nah, di sini saya akan menjelaskan semua latar belakang dan studi kasus mengenai perusahaan Nestle. Yang pertama akan saya bahas yaitu latar belakang dari perusahaan Nestle. Nestle sebagai perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia, memiliki latar belakang yang kaya dan kompleks yang berkontribusi pada keunggulannya. Dalam praktik manajemen bisnis, keunggulan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari evolusi strategis, adaptasi terhadap perubahan pasar, dan penerapan berbagai strategi manajemen yang efektif selama bertahun-tahun. Nah, di sini masuk ke peran dan efektivitas komunikasi dan koordinasi. Yang pertama, struktur yang terdesentralisasi atau dengan tingkat sentralisasi tertentu. 2. Hierarki yang jelas. Yang ketiga, tim dan komite. Yang keempat, sistem informasi dan teknologi. Yang kelima, budaya organisasi. Dan masuk ke program pelatihan dan kebijakan lain terkait sumber dayanya. Nah, di sini ada kebijakan rekrutmen. Yang pertama, prinsip kesetaraan dan inklusi. Yang kedua, proses rekrutmen yang transparan dan objektif. Yang ketiga, rekrutmen internal. Yang keempat, rekrutmen eksternal. Yang kelima, fokus pada kompetensi dan nilai perusahaan. Dan program pelatihan dan pengembangan. Di sini ada terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pelatihan berbasis kompetensi. Yang kedua, pelatihan kepemimpinan. Yang ketiga, pelatihan keberlanjutan. Yang keempat, pembelajaran berkelanjutan. Dan masuk ke kebijakan lain terkait pengelolaan sumber daya manusia. Yang pertama, kompensasi dan benefit yang kompetitif. Yang kedua, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, hubungan kerja yang harmonis. Yang keempat, keberlanjutan. Nah, di sini masuk ke tingkat keberagaman. Terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, definisi keberagaman. Yang kedua, skala geografis. Yang ketiga, tingkat hierarki. Yang keempat, data yang tersedia untuk umum. Dan masuk ke keberagaman dikelola. Yang pertama, penetapan target dan pengukuran. Yang kedua, program pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, rekrutmen dan seleksi inklusif. Yang keempat, jaringan dukungan karyawan. Yang kelima, kebijakan dan prosedur yang adil. Yang keenam, berkolaborasi dengan organisasi eksternal. Dan di sini masuk ke bagian praktik kepemimpinan. Yang pertama, fokus pada budaya kolaboratif dan inklusif. Dan yang kedua, masuk ke pemberdayaan karyawan dan manajemen berbasis tujuan atau objective-based management. Yang ketiga, struktur organisasi yang mendukung kolaborasi. Yang keempat, investasi dalam pelatihan dan pengembangan kepemimpinan. Yang kelima, sistem komunikasi efektif. Yang keenam, pengakuan dan apresiasi. Yang ketujuh, fokus pada inovasi dan kecepatan. Dan di sini masuk ke pencapaian target. Perencanaan strategis yang komprehensif. Nah, di sini yang pertama, penentuan visi dan misi dan tujuan. Target ini biasanya mencakup aspek keuangan atau pertumbuhan pendapatan atau profitabilitas, pasar atau pangsa pasar, penetrasi pasar atau pasar baru, dan berkelanjutan atau pengurangan jejak karbon atau peningkatan praktik etis. Yang kedua, ada perencanaan strategis yang terintegrasi. Ini melibatkan analisis yang mendalam, identifikasi peluang dan ancaman, serta pengembangan strategis yang tepat untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman. Yang ketiga, pengukuran kinerja yang kuat. Di sini menjelaskan KPI ini meliputi indikator keuangan, operasional dan keberlanjutan yang dipantau secara berkala dan dilaporkan ke manajemen puncak. Manajemen kinerja yang efektif. Di sini sistem pengukuran dan insentif. Sistem insentif yang terhubung dengan kinerja memastikan bahwa karyawan termotivasi untuk mencapai target yang ditetapkan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan. Pelatihan dan pengembangan karyawan
dilakukan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk mencapai target. Yang ketiga ada manajemen risiko. Manajemen risiko yang kuat untuk mengidentifikasi dan mengurangi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target. Dan ada inovasi dan adaptasi. 1. Inovasi produk dan proses. Dalam riset dan pengembangan untuk menciptakan produk dan proses yang baru inovatif, meningkatkan efisiensi dan memenuhi kebutuhan konsumen yang terus berubah. Yang kedua, adaptasi terhadap perubahan pasar. Nestle mampu beradaptasi dengan cara cepat terhadap perubahan pasar, tren konsumen, dan perkembangan teknologi. Dan di sini ada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, komitmen terhadap keberlanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang komitmen terhadap keberlanjutan. Ini tidak hanya meningkatkan citra merek, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target jangka panjang perusahaan. Yang kedua, kolaborasi dengan stakeholder. Nestle berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemasok, pelanggan, dan komunitas lokal, untuk memastikan bahwa target perusahaan dicapai secara berkelanjutan, bertanggung jawab. Dan di sini saya akan menyimpulkan tentang studi kasus dari perusahaan Nestle. Di sini saya mengambil kesimpulan, yaitu keberhasilan Nestle dalam mencapai target bisnisnya menunjukkan kekuatan manajemennya yang terintegrasi, yang menggabungkan perencanaan strategis yang kuat, manajemen kinerja yang efektif, inovasi berkelanjutan, dan komitmen terhadap keberlanjutan. Keunggulan ini memungkinkan Nestle untuk mempertahankan posisi terdepan di pasar global yang kompetitif. Terima kasih.